Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana Hari Lebaran di Tanah Suci, kita segera bergabung bersama salah seorang warga negara Indonesia yang saat ini tengah berada di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang Mas Irawan. Selamat siang, Mbak Lini. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri, Mas. Suara saya masuk. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mas. Mohon maaf lahir batin. Suaranya terdengar dengan jelas, Mas Irawan. Baik, terima kasih, Mbak Lini. Baik, Mas Irawan, ini... Baik, Mas Irawan, ini bisa diceritakan ya, Mas, bagaimana pelaksanaan sholat Id di Masjidil Haram setelah 2 tahun kemarin kita saksikan bahwa pelaksanaan ibadah umroh dibatasi dan juga ada sejumlah peraturan oleh pemerintah Arab Saudi bahwa sampai sana harus di-swab, harus karantina. Nampaknya tahun ini antusiasmenya luar biasa. Bisa diceritakan ya, Mas, bagaimana suasana sholat Id pagi tadi? Ya, baik, terima kasih Mbak Leni. Untuk sholat Id pagi tadi dilaksanakan dengan sangat antusias oleh seluruh warga ya, Bapak. Seluruh warga dan juga lancar. Di mana di sini bisa kita lihat untuk yang datang itu sampai kira-kira 5 km Mbak Leni dari Masjidil Haram hingga jalan-jalan itu dipenuhi semua oleh seluruh umat muslim yang datang dari seluruh dunia. Nah, di sini pun juga bisa kita ada yang menarik Mbak Leni, di mana biasanya kalau kita di masjid-masjid di Indonesia itu kan biasanya di tanggal 25 Ramadan hingga 25-28 dan 30 Ramadan itu biasanya masjid sepi. Sedangkan kalau di Masjidil Haram ini makin mendekati hari Idul Fitri itu makin sesak dipenuhi. Dan juga ini banyak disekat-sekat karena memang Masjidil Haram saat ini sedang sangat full sekali Mbak Leni. Seperti itu. Baik, Mas Irawan, kalau kita ingat bahwa setiap kali Ramadan itu banyak kebiasaan orang Arab, salah satunya membagikan makanan atau takjil secara gratis berbuka puasa untuk saudara sesama Muslim. Kalau di hari Lebaran, adakah kebiasaan-kebiasaan unik atau menarik yang mungkin kita orang-orang di Indonesia nggak tahu bahwa itu terjadi di Masjidil Haram? Ya, siap. Baik. Nah, untuk kebiasaan-kebiasaan yang unik memang betul seperti yang Mbak Lady katakan. Di sini pun juga sama. Di sini semua warga itu saling memberikan sodakoh ya Mbak Lady ya. Ini sodakohnya ini bisa dari yang kecil-kecil seperti permen, walaupun hanya permen, minuman, atau mungkin ada beberapa warga yang hanya mengambil air zam-zam dari Masjidil Haram, mereka bawa kemudian ke jalan, ke warga, kemudian diberikan kepada seluruh warga yang sedang menunggu atau sedang menunggu sholat seperti itu, mereka bagikan air tersebut seperti itu Mbak Lady. Baik, kemudian ini mengingat jemaah Indonesia tidak sedikit ya Mas Irawan, ada banyak sekali jemaah Indonesia yang saya perhatikan berangkat ke Arab Saudi untuk umrah selama Ramadan hingga Lebaran. Akankah ada semacam halal bihalal atau pertemuan dengan jemaah Indonesia rencananya Mas Irawan? Ya, untuk pertemuan dengan jamaah-jamaah Indonesia biasanya itu tergantung travelnya Mbak Lady ya. Jadi setiap travel itu biasanya ada di satu hotel. Nah, mereka melakukan halal bihalal dan tentu saja yang ditunggu-tunggu oleh jamaah kita adalah opor yang Mbak Lady ya. Oke. Opor, lontong dan rendang yang disediakan untuk Idul Fitri, yang bisa kita Idul Fitri di tanah air, seperti itu Mbak Lady. Wah, ini menarik Mas Irawan. Artinya makanan-makanan Indonesia ini disediakan oleh pihak hotel atau pihak travel dan boleh dimakan oleh jamaah atau bagaimana Mas Irawan tradisi makanan di sana nih? Iya, biasanya catering Mbak Lady. Di sini ada catering Indonesia dan setiap travel memang bermacam-macam Mbak Lady ya. Ada yang memang mereka sudah bekerja sama dengan catering Indonesia. Jadi makanannya itu dari Indonesia semua biasanya sudah disiapkan. Seperti itu. Baik, kemudian dengan melihat begitu banyaknya jamaah Indonesia, tadi kita perhatikan video-videonya bahwa banyak juga yang kemudian sudah melepaskan masker. Bagaimana sejauh ini penerapan protokol kesehatan di sana? Karena tentu kita tahu banyak sekali jamaah Indonesia yang rindu untuk kembali ke Tanah Suci, Mas Irawan. Baik, untuk masker memang di sini banyak yang sudah melepas masker rata-rata Melody ya. Tapi sebagian besar bisa kita lihat untuk jamaah Indonesia atau jamaah Asia itu rata-rata masih banyak yang menggunakan masker. Dan di sini juga untuk pemerintah Arab Saudi itu sebenarnya sudah ada himbauan, dan juga di setiap sudut-sudut kota itu sudah disediakan hand sanitizer, kemudian untuk air untuk mencuci tangan. Nah, itu sudah disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Bahkan
ketika mau masuk kita ingin masuk ke dalam Masjidil Haram itu sudah disediakan juga masker-masker Mbak Lady, itu sudah disediakan oleh mereka. Tapi memang beberapa jamaah atau umat muslim yang mungkin yang dari daerah Eropa, kemudian Afrika, Amerika, mungkin banyak yang tidak sudah melepas maskernya seperti itu Mbak Lady. Dan juga untuk pemerintah Arab Saudi sendiri sudah menetapkan untuk umat muslim yang selesai umroh atau yang akan keluar dari Mekah atau kembali ke daerahnya masing-masing, itu mereka diminta untuk melakukan PCR. Seperti itu Mbak Lady. Baik, terakhir nih Mas Irawan, mungkin banyak sekali jamaah Indonesia, saudara-saudara muslim kita yang merindukan untuk kembali ke Tanah Suci. Apa saja Mas Irawan syarat-syarat yang harus dipersiapkan oleh calon jemaah agar perjalanan ibadah umroh atau nantinya ibadah haji bisa dilakukan secara lancar ke depannya? Ya, baik. Terutama tentu saja untuk ibadah umroh dan ibadah haji, ini yang paling penting adalah fisik. Nah, kita harus selalu segar, bugar, karena tentu untuk melakukan umroh dan haji akan dibutuhkan fisik yang kuat, seperti itu Mbak Lady. Dan tentu harus disediakan juga vitamin dan multivitamin untuk mencegah agar kita terpapar dari virus corona seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Irawan sudah berbagi momen istimewa Lebaran di Tanah Suci bersama kami di seputaran Siang RCTI. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri dan semoga sehat selalu Mas Irawan.